Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film Doraemon Nobita dan Pasukan Robot Megatopia. Bagi yang belum menonton film Doraemon Nobita dan Pasukan Robot Megatopia, silahkan nonton dulu. Karena video ini akan mengandung full spoiler. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai alurnya. Karena video ini sendiri sudah mencapai 33 menit. Jadi kalau diringkas lagi maka akan menambah durasi. Oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang profesor yang sedang membuat dua buah robot. Robot pertama memiliki bentuk seperti laki-laki dan yang kedua seperti perempuan. Tujuan sang profesor untuk membuat robot tersebut adalah untuk membuat sebuah dunia baru yang akan dibuat oleh kedua robot yang sedang dirakit oleh sang profesor. Kemudian kita berpindah di masa depan. Sekarang kedua robot yang tadi dibuat oleh sang profesor kini telah tiada. Walaupun kedua robot tersebut telah tiada, mereka berhasil membuat dunia baru. Namun dunia baru yang telah dibuat oleh kedua robot itu melenceng jauh dari tujuan sang profesor. Terlihat kalau dunia robot yang telah terbentuk memiliki aturan yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan ditindas. Tidak hanya itu, mereka akan memulai misi mereka pergi ke bumi untuk menjajah dan menggunakan manusia sebagai budak baru mereka. Agar semua robot memiliki budak masing-masing yaitu manusia. Untuk membuka misi mereka, mereka akan mengirim dua robot terlebih dahulu ke bumi. Yang pertama sebuah robot yang memiliki bentuk seperti seorang wanita yang cantik agar bisa memata-matai bumi tanpa ketahuan. Robot ini bernama Lilulu. Sedangkan yang kedua merupakan robot bertarung yang sangat besar sekaligus teman Lilulu bernama Judo. Kemudian kita berpindah di bumi. Terlihat Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo sedang berkumpul di lapangan tempat biasanya mereka bermain. Di sana terlihat Nobita sedang dibully oleh Giant dan Suneo menggunakan mainan robot milik Suneo yang dapat menembakkan peluru mainan ke arah Nobita. Nobita pun pergi dari sana untuk kembali ke rumahnya. Setelah itu, Nobita masuk ke kamarnya untuk menemui Doraemon yang sedang memberi makan ikan sambil merasa kepanasan akibat musim panas yang sangat panas. Di sana, Nobita meminta kepada Doraemon untuk memberikannya sebuah robot yang sangat besar dan canggih agar dirinya bisa membalaskan dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Giant dan Suneo kepada Nobita waktu tadi. Doraemon yang mendengar itu langsung menolak permintaan Nobita karena permintaan Nobita yang begitu aneh dan juga dari mana Doraemon bisa mendapatkan robot yang sangat besar. Karena semakin panas ditambah Nobita yang masih rewel, Doraemon memutuskan untuk pergi ke tempat bersalju untuk mendinginkan tubuhnya tanpa Nobita. Setelah beberapa lama Doraemon pergi ke tempat bersalju yaitu Arctic dan masih belum kembali, membuat Nobita khawatir dengan Doraemon. Nobita pun memutuskan untuk mencari Doraemon menggunakan baling-baling bambu. Di tengah Nobita yang sedang mencari Doraemon, Nobita menemukan sebuah bola seperti bola bowling berwarna biru dengan mengeluarkan suara misterius. Dan tidak lama setelah itu, bola tersebut membuka sebuah portal yang mengeluarkan sebuah benda. Jadi bola biru ini merupakan teman Lilulu yaitu robot besar yang tadi diperintahkan untuk pergi ke bumi bersama Lilulu. Dan benda yang dikeluarkan dari portal adalah tubuh dari robot bola tersebut. Dan robot bola ini merupakan inti dari robot besar yang bernama Judo. Salah satu bagian dari tubuh Judo tak sengaja berseluncur bersama Nobita hingga masuk ke dalam pintu kemana saja. Judo yang melihat itu mengikuti Nobita untuk mengambil kembali tubuhnya sampai masuk ke kamar Nobita. Tidak lama kemudian tubuh Judo bagian lain keluar dari portal dan jatuh di depan rumah Nobita. Nobita sekarang menyadari kalau bola biru yang ia temukan mengeluarkan sinyal untuk membawakan benda-benda aneh dan benda-benda aneh merupakan robot yang berukuran besar. Nobita berpikir kalau ini merupakan hadiah dari Doraemon untuk dirinya karena tadi meminta robot raksasa.
Tidak lama kemudian Doraemon telah kembali ke kamarnya dan ia sangat kaget melihat benda yang sangat besar di kamar Nobita. Doraemon juga menyampaikan kalau benda tersebut bukan milik Doraemon dan seharusnya pemilik dari benda tersebut berada di Arktik. Namun, di sini Nobita memberikan ide kepada Doraemon untuk merakit benda ini menjadi robot terlebih dahulu, dan jika sang pemilik sudah datang, maka mereka akan mengembalikannya. Karena Doraemon juga penasaran dengan robot tersebut, Doraemon setuju dengan ide milik Nobita. Karena robot ini memiliki ukuran yang sangat besar, Doraemon dan Nobita memutuskan untuk merakit robot tersebut di dalam dunia cermin. Karena di dalam dunia tersebut tidak ada manusia maupun hewan, jadi mereka tidak akan mengganggu siapapun dalam perakitan robot tersebut. Doraemon pun membuat pintu ke dunia cermin menggunakan tikar kolam pemancing dengan dicampur minyak dunia cermin. Setelah membuat pintu ke dunia cermin, mereka memasukkan salah satu badan robot. Terlihat kalau di dalam dunia cermin memiliki susunan terbalik dari dunia nyata, dan tidak terlihat adanya manusia maupun hewan satupun. Hanya ada Doraemon dan Nobita di dunia yang sangat luas di dalam dunia cermin. Setelah menunggu agak lama, semua bagian tubuh dari badan robot tersebut sudah datang di halaman Nobita, dan mereka pun segera memasukkannya ke dalam dunia cermin. Setelah semua bagian robot telah dimasukkan di dalam dunia cermin, mereka merakit robot tersebut. Perakitan pun berjalan dengan lancar, hingga di suatu bagian ada salah satu bagian yang hilang, yaitu komputer dari robot ini, yang dimana komputer yang dimaksud adalah bola biru bernama Judo alias teman Lilulu. Doraemon pun memiliki ide untuk mengganti komputer tersebut dengan memakai komputer yang dijual di masa depan. Dan setelah itu, robot yang mereka rakit telah selesai mereka buat. Mereka pun masuk ke dalam ruang kendali, dan di sana mereka menggunakan sebuah alat pengontrol robot, yaitu pengganti Judo yang tadi telah hilang, untuk menjalankan robot tersebut dengan hanya menggunakan gelombang pikiran. Maka robot ini akan bergerak otomatis mengikuti pikiran sang pengguna. Setelah itu, Nobita kembali ke dunia nyata dan pergi ke rumah Shizuka untuk mengajak Shizuka ke dunia cermin bermain dengan robot raksasa. Di sana, mereka bertiga terbang mengelilingi dunia cermin dan berhenti sejenak untuk berenang di sebuah danau yang sangat besar. Karena robot raksasa ini masih belum memiliki nama, mereka memutuskan untuk memberi nama Zandacross. Setelah berenang, mereka pergi ke tengah kota untuk mencoba berbagai hal yang bisa dilakukan oleh Zandacross. Namun di saat giliran Shizuka mengendalikan Zandacross, Shizuka tak sengaja menekan tombol yang berada di tengah untuk mencari tahu apa kegunaan dari tombol tersebut. Setelah ditekan, tiba-tiba saja robot tersebut mengeluarkan suara aneh dari dalam mesin, dan tidak lama kemudian robot tersebut mengeluarkan senjata laser yang memiliki daya kekuatan yang sangat besar. Bahkan gedung yang sangat besar di hadapan mereka dapat diratakan oleh tanah. Shizuka yang melihat itu langsung menangis karena ia menyadari kecerobohan yang baru saja ia lakukan bisa saja membunuh banyak orang apabila mereka berada di dunia nyata. Dan syukurlah mereka berada di dunia cermin yang tidak ada manusia maupun hewan selain mereka bertiga. Doraemon pun sekarang menyadari seberapa berbahayanya robot ini, yang awalnya dikira merupakan robot untuk bersenang-senang, ternyata merupakan robot tempur pemusnah massal. Doraemon pun memutuskan untuk tidak memperboleh siapapun menyentuh robot ini maupun mengendarainya, dan dunia cermin mulai sekarang tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa seizin Doraemon. Kemudian pada keesokan harinya terlihat Nobita pulang dari sekolahan, dan ia masih berpikir mengenai Zandacross yang sudah tidak boleh dimainkan lagi karena berbahaya. Namun tidak lama kemudian, tas Nobita diambil oleh robot Suneo. Nobita pun mengejar robot Suneo sampai masuk ke dalam hutan bukit belakang sekolah.
Di dalam bukit tersebut, Suneo bersama Giant sudah menunggu Nobita. Di sana, Nobita dijahili oleh Giant dan Suneo menggunakan robot milik Suneo. Di saat itu, tiba-tiba saja Lilulu datang menemui mereka. Dan ternyata ia mengenal Nobita karena dikirim informasi dari Judo, yaitu robot bola berwarna biru. Bahkan Lilulu juga mengetahui kalau Nobita yang menyimpan badan Judo, yaitu Zandakros. Di sana, Lilulu membantu Nobita yang dibully oleh Giant dan Suneo. Setelah itu, Nobita bersama Lilulu pergi ke rumah Nobita. Setelah mereka masuk ke dalam kamar Nobita, Lilulu langsung menyampaikan niatnya kepada Nobita kalau dirinya datang ke sini untuk mengambil robot judo yang disimpan oleh Nobita. Nobita pun berusaha berbohong dan tidak ingin memberitahu lokasi dari Zandakros karena Zandakros cukup berbahaya apabila berada di tangan orang jahat. Namun Nobita malah tak sengaja keceplosan mengenai Zandakros. Karena sudah ketahuan, Nobita menanyakan kenapa Lilulu mencari robot tersebut yang memiliki senjata berbahaya. Lilulu pun mencoba berbohong kalau robot tersebut merupakan pelindung rakyat sipil. Karena Nobita berpikir kalau Lilulu ini merupakan orang baik, Nobita mau mengantar Lilulu ke tempat Zandakros. Nobita pun diam-diam tanpa seizin Doraemon mengambil pintu ke dunia cermin melalui kantung cadangan milik Doraemon yang disembunyikan di bawah tempat tidur milik Doraemon. Mereka pun masuk ke dalam dunia cermin. Dan setelah itu, mereka pergi ke tempat Zandakros berada. Setelah berhasil menemukan Zandakros, Lilulu cukup kaget karena Judo tidak merespon panggilan dari Lilulu. Lilulu pun menanyakan kepada Nobita di mana otak dari robot ini yang bentuknya seperti bola berwarna biru. Nobita pun teringat dengan robot bola biru yang dimaksud oleh Lilulu, yaitu bola yang mengirim Zandakros melalui portal. Namun bola biru tersebut sepertinya hilang pada saat perakitan Zandakros. Nobita pun memberikan remote pengendali robot kepada Lilulu sebagai pengganti robot bola biru yang hilang, agar Lilulu tetap bisa mengendalikan Zandakros. Setelah itu, Lilulu meminta pertanggungjawaban Nobita yang telah mencuri Zandakros dari dirinya. Yang pertama, Lilulu akan meminta dunia cermin ini menjadi miliknya dengan meminta pintu ke dunia cermin. Dan yang kedua, Lilulu meminta Nobita untuk merahasiakan apa yang baru saja terjadi. Jika perlu, Nobita melupakan kejadian ini dan anggap saja tidak pernah terjadi. Nobita pun mau tidak mau meminta permintaan Lilulu karena merasa bersalah mengambil Zandakros tanpa seizin Lilulu. Pada malam harinya, Nobita sangat galau dengan keputusannya tadi siang yang telah memberikan dunia cermin dan Zandakros kepada Lilulu, seseorang yang tidak ia kenal. Di saat Nobita yang sedang memikirkan hal tersebut, Nobita tak sengaja melihat cahaya kecil jatuh mengarah bukit belakang sekolah dan terlihat kalau cahaya yang jatuh sangat banyak. Nobita pun terbang menggunakan baling-baling bambu menuju jatuhnya lokasi dari cahaya tersebut. Setelah sampai di tempat lokasi cahaya tersebut, Nobita sangat kaget kalau cahaya jatuh masuk ke dalam pintu ke dunia cermin yang tadi diberikan oleh Nobita kepada Lilulu. Nobita masuk ke dunia cermin untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata cahaya yang tadi jatuh adalah sebuah benda yang mengeluarkan sinar. Dan di saat itu, tiba-tiba saja ada robot yang datang dan mengambil benda tersebut. Di saat Nobita yang sedang mengintip, Nobita dikagetkan dengan Doraemon yang ternyata mengikuti Nobita dari tadi. Doraemon marah terhadap Nobita karena telah memberikan pintu ke dunia cermin kepada orang lain. Setelah itu, mereka mengikuti robot yang membawa benda bercahaya sampai mereka dikagetkan dengan sebuah markas yang sangat besar berdiri di tengah kota yang memiliki bentuk modern. Dan di tengah markas tersebut terlihat Lilulu sedang mengatur pembangunan markas. Doraemon mencoba untuk menguping apa yang Lilulu sampaikan melalui alat ajaib telepon benang tanpa benang.
Dari alat tersebut, Doraemon bersama Nobita mengetahui kalau Lilulu sedang membuat markas untuk mempersiapkan pasukan robot mereka dalam menjajah dan menangkap manusia untuk dijadikan budak. Nobita yang mendengar itu sangat kaget dan tak sengaja teriakan Nobita terdengar oleh Lilulu yang membuat lokasi Nobita dan Doraemon ketahuan. Lilulu menggunakan Zandakros bersama anak buahnya pun berusaha menangkap Nobita bersama Doraemon. Untungnya, Nobita dan Doraemon berhasil keluar dari dunia cermin. Namun di saat itu, Zandakros masih berusaha menangkap mereka dan mencoba keluar dari dunia cermin. Karena tubuh Zandakros yang sangat besar dan tidak muat keluar dari pintu dunia cermin, membuat pintu itu meledak akibat dipaksa oleh Zandakros. Doraemon bersama Nobita pun sangat senang melihat pintu ke dunia cermin meledak, yang artinya para robot tersebut terjebak di dalam dunia cermin dan tidak bisa keluar dari sana. Kemudian pada keesokan harinya, di saat Nobita dan Doraemon sedang beristirahat, mereka mendengar suara ibu Nobita yang sedang marah-marah. Dan ternyata ibunya Nobita sedang marah-marah dengan robot bola berwarna biru, yaitu Judo alias teman Lilulu sekaligus pemilik tubuh dari Zandakros. Doraemon bersama Nobita membawa Judo masuk ke kamar Nobita. Di sana, Judo diberikan Konyaku penerjemah untuk mengartikan perkataan Judo. Baru saja berbicara, Judo langsung marah-marah karena Nobita dan Doraemon telah mengambil badan Judo. Judo yang marah juga memberitahu kalau sebentar lagi armada robot yang sangat besar akan datang ke bumi untuk menjajah bumi. Dan setelah mereka datang, Judo akan menghajar Nobita dan Doraemon sebagai hukuman karena telah mencuri Zandakros. Nobita dan Doraemon yang mendengar itu sangat terkejut karena ternyata pasukan robot yang berada di dunia cermin hanya pasukan pengintai mereka. Dan pasukan sesungguhnya akan datang ke bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Nobita dan Doraemon pun mencoba untuk menelepon polisi dan organisasi pertahanan untuk memberitahu pasukan robot yang akan datang menjajah bumi. Namun telepon yang mereka hubungi tidak ada yang percaya dengan laporan yang diberikan oleh Doraemon dan Nobita. Setelah itu, mereka mencoba untuk meminta bantuan Giant dan Suneo. Dan untungnya, mereka berdua percaya dan siap untuk membantu Doraemon dan Nobita. Namun untuk bisa mengalahkan pasukan robot yang sangat banyak, mereka akan melakukan negosiasi dengan Judo agar bisa mendapatkan bantuan dari Zandakros dan mengetahui rencana pasukan robot. Doraemon bersama yang lain pergi ke kamar Nobita untuk memulai pembicaraan dengan Judo. Namun negosiasi ini sangat sulit karena Judo tidak bisa diam dalam berbicara, membuat Konyaku penerjemah jatuh terus-menerus. Karena kesabaran mereka sudah habis dengan tingkah laku Judo, Doraemon mencoba menggunakan alat ajaibnya yang dapat membuat Konyaku penerjemah bergabung bersama Judo. Mereka pun memasukkan Judo dan Konyaku penerjemah ke dalam alat itu. Dan setelah alat ajaib Doraemon bekerja, Judo berubah menjadi hewan yang sangat imut. Dan akhirnya mereka bisa mendengar perkataan Judo tanpa ada gangguan. Namun walaupun Judo telah berubah menjadi lucu, sikap Judo tetap sama menyebalkannya dengan yang pertama. Ia mengejek Nobita bersama teman-temannya sebagai manusia yang bodoh dan akan sangat cocok untuk dijadikan budak bagi para robot. Kesabaran mereka pun sudah sangat habis mendengar perkataan Judo, membuat mereka berkelahi melawan Judo. Perkelahian tersebut membuat ibu Nobita sangat marah karena mereka sangat berisik dan mengganggu kegiatan ibu Nobita. Mereka pun disuruh untuk bermain di luar. Setelah diusir, mereka pergi ke bukit belakang sekolah untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Namun di sana, Giant malah ingin menghibur mereka dengan nyanyian lagu. Suara Giant yang sangat besar membuat telinga mereka sakit mendengarnya. Judo yang tidak kuat mendengar nyanyian Giant meminta Giant untuk berhenti dan biarkan dirinya yang menyanyikan lagu untuk mereka. Tak disangka, Judo memiliki suara yang sangat merdu untuk menyanyikan lagu, membuat Doraemon bersama teman-temannya terhibur dengan nyanyian Judo. Setelah itu, Judo bercerita mengenai dunia para robot yang sangat kejam. Di sana, robot pekerja seperti Judo hanya boleh bekerja dan tidak boleh bermain-main. Bahkan Judo yang menghibur para robot pekerja yang lain dengan suaranya dihajar oleh penjaga karena telah membuang tenaga untuk nyanyian lagu. Setelah itu, Judo memiliki rencana yang licik. Ia akan berpura-pura untuk menjadi teman mereka dengan alasan dirinya sudah sangat muak
terkuak dengan pasukan robot, yang padahal ia ingin memanfaatkan mereka agar mereka bisa mengantarkan dirinya masuk ke dunia cermin untuk bisa bertemu dengan Lilulu. Doraemon bersama yang lain percaya dengan Judo yang mau bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke dunia cermin melalui bak mandi di rumah Shizuka dengan dicampurkan cairan dunia cermin. Mereka pergi ke dunia cermin untuk mengambil Zandakros yang masih berada di dunia cermin. Baru saja mereka masuk ke dunia cermin, Judo langsung kabur sambil mengatakan kalau manusia beneran bodoh dan sangat mudah untuk ditipu. Doraemon bersama yang lain berusaha mengejar Judo, namun Judo berhasil bertemu dengan robot penjaga milik Lilulu. Di saat itu, para robot penjaga tidak mempercayai kalau Judo ini adalah Judo asli. Karena sekarang Judo bukan robot melainkan seperti anak bebek, yang membuat Judo tetap ditembak oleh para robot. Untungnya Nobita berhasil menyelamatkan Judo. Di saat itu mereka tidak bisa kabur karena Doraemon, Giant, dan Suneo berhasil ditangkap. Sedangkan Nobita bersama Judo ditembak karena Judo dianggap telah menipu mereka. Para robot penjaga pun berpikir kalau Nobita dan Judo berhasil dilenyapkan karena ledakan dari tembakan tersebut sangat besar, jadi sangat sulit untuk selamat dari serangan tersebut. Setelah itu, Doraemon bersama Giant dan Suneo dibawa ke penjara markas mereka. Untungnya, Nobita dan Judo masih bisa selamat karena berlindung di dalam mobil truk. Di sana Nobita berencana ingin menyelamatkan Doraemon, Giant, dan Suneo. Judo yang mendengar itu ternyata mau ikut membantu Nobita menyelamatkan teman-temannya karena ia ingin membalas budi Nobita yang telah menyelamatkan dirinya dari serangan laser yang tadi. Rencana mereka berdua pun dimulai. Judo akan pergi ke belakang bukit sekolah untuk mengambil tubuhnya, yaitu Zandakros. Secara diam-diam Judo berhasil masuk ke dalam Zandakros, dan setelah itu Judo membuat kekacauan di sana hingga membuat semua penjaga berdatangan menghentikan Judo, termasuk para penjaga yang mengawasi penjara Doraemon, Giant, dan Suneo. Setelah para penjaga pergi dari penjara, Nobita datang ke sana untuk menolong mereka. Doraemon, Giant, dan Suneo pun berhasil dikeluarkan dari penjara. Tidak lama kemudian, Judo yang menaiki Zandakros datang ke tempat mereka untuk mencari Lilulu di dalam markas. Doraemon pun mengecilkan Zandakros lalu dimasukkan ke dalam kantung Doraemon. Di rumah Shizuka, terlihat Shizuka ingin mandi menggunakan bak mandi. Namun Shizuka menyadari kalau bak mandinya telah berubah menjadi pintu ke dunia cermin. Shizuka pun masuk ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah masuk ke dunia cermin, Shizuka berjalan hingga ke bukit belakang sekolah, dan di sana Shizuka melihat tempat tersebut seperti habis diledakkan. Tanpa sengaja, Shizuka menemukan Lilulu yang terluka parah tertimbun reruntuhan. Ternyata ini akibat dari ledakan yang dibuat oleh Zandakros bersama Lilulu, yang kemarin malam memasakkan diri masuk ke dalam pintu ke dunia cermin untuk menangkap Doraemon dan Nobita di awal film. Dan ledakan tersebut ternyata membuat Lilulu terluka parah. Shizuka yang melihat Lilulu cukup kaget karena Lilulu merupakan robot. Sedangkan di markas para robot, Judo bersama yang lain berusaha mencari Lilulu. Namun di dalam sana mereka tidak menemukan Lilulu. Tiba-tiba saja Judo mendengar panggilan Lilulu yang berada di luar markas. Mereka pun segera menuju ke tempat sinyal tersebut. Ternyata Lilulu sekarang dibawa oleh Shizuka ke rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, Judo bersama Doraemon dan yang lain datang ke rumah Shizuka untuk mencari Lilulu. Shizuka pun mengantarkan mereka ke tempat Lilulu yang sedang terluka parah. Doraemon mengeluarkan tas dokter ajaib untuk menyembuhkan luka Lilulu. Mereka pun membagi tugas karena Lilulu merupakan robot perempuan. Shizuka sendiri yang akan merawat luka Lilulu, sedangkan yang lain akan menyiapkan makanan dengan mengambil bahan di supermarket. Terlebih lagi karena ini dunia cermin, mereka bisa mengambil semua makanan maupun barang secara gratis karena tidak ada manusia selain mereka di dunia cermin.
Kemudian pada malam harinya mereka mengadakan pesta makan malam. Karena Shizuka juga telah selesai menutup luka Lilulu, Shizuka juga ikut bersenang-senang makan bersama mereka. Judo yang tanpa sadar juga merasakan kesenangan bersama mereka mulai bimbang karena di lain sisi ia masih belum secara penuh membela manusia dan masih ingin membantu Lilulu dengan pasukan para robot. Judo pun memutuskan untuk pergi merenungkan dirinya. Pada keesokan hari, Nobita bersama Doraemon mulai khawatir dengan Judo yang masih belum kembali sejak tadi malam. Nobita pun mencoba mencari Judo dengan menggunakan alat senjata magnetik milik Doraemon. Berkat alat tersebut, Nobita berhasil menemukan Judo dan juga membawa Judo kembali bersama mereka. Namun karena efek senjata tersebut, Judo akan tetap menempel di kepala Nobita sampai efeknya menghilang. Setelah itu, mereka semua berkumpul kembali untuk memulai rencana mereka dalam menghentikan pasukan robot yang akan segera datang ke bumi. Mereka pun membagi tugas masing-masing. Doraemon bersama Nobita akan membuat danau menjadi gerbang menuju dunia cermin, agar pasukan para robot bisa dijebak dengan membawa mereka masuk ke dalam dunia cermin. Sedangkan Giant dan Suneo akan melawan pasukan robot penjaga yang berada di area kota. Pada sore hari, Doraemon bersama Nobita telah berhasil membuat danau tersebut menjadi gerbang menuju ke dunia cermin. Dan untuk memancing pasukan para robot agar bisa masuk ke dalam dunia cermin, mereka akan mengeluarkan sinyal yang dapat diterima oleh pasukan robot yang dimiliki Judo, agar mereka berpikir kalau sinyal tersebut berasal dari pasukan mereka. Pada malam harinya, terlihat kalau pasukan para robot telah masuk ke dalam dunia cermin, yang artinya rencana pertama mereka telah berhasil. Setelah itu, Doraemon bersama Nobita pergi ke tempat Giant dan Suneo. Tidak lama setelah itu, Shizuka juga datang ke sana. Namun, ia membawakan berita buruk karena secara diam-diam Lilulu kabur dari kamar Shizuka. Dan sepertinya ia akan memberitahu rencana Doraemon kepada pasukan robot. Sedangkan pasukan robot sendiri sudah memulai penyerangan mereka di area perkotaan. Namun mereka kebingungan karena di kota yang sangat besar seperti ini, mereka tidak menemukan manusia satupun. Pada keesokan harinya, Doraemon bersama teman-temannya berpencar mencari Lilulu untuk mencegah kebocoran rencana mereka. Untungnya, Nobita berhasil menemukan Lilulu yang sedang duduk di bawah anak tangga. Namun karena Lilulu tidak mau berkhianat dengan pasukan para robot, ia langsung menembak Nobita. Di saat itu, tiba-tiba saja Judo datang dan melindungi Nobita dari serangan Lilulu. Lilulu pun sangat kaget melihat Judo yang melindungi Nobita. Ia merasa bersalah dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun di saat Lilulu kabur, ia ketahuan oleh pasukan robot. Di sana, pemimpin pasukan robot menanyakan kepada Lilulu kenapa di bumi tidak ada manusia satupun, padahal mereka sudah menghancurkan banyak kota. Tak disangka, Lilulu tidak mau menjawab pertanyaan dari sang pemimpin dan menyampaikan kalau dirinya lebih memilih berteman dengan manusia daripada berperang bersama pasukan robot untuk menyerang manusia. Sepertinya Lilulu berubah pikiran karena tadi melihat Judo telah berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nobita. Dan juga Lilulu berhutang budi kepada Shizuka yang telah merawat lukanya pada saat ia sekarat. Sang pemimpin pun sangat marah dengan Lilulu karena Lilulu telah berkhianat. Mereka membawa Lilulu kembali ke markas untuk memberikannya hukuman mati atas pengkhianatan yang ia telah buat. Di detik-detik akhir pada saat Lilulu mau dieksekusi, tiba-tiba saja Zandakros datang untuk menyelamatkan Lilulu. Berkat Suneo yang mahir mengendarai Zandakros, mereka berhasil membawa Lilulu pergi dari sana. Setelah itu, mereka kembali ke markas Shizuka. Di sana, Lilulu sangat senang bisa bertemu lagi dengan Judo. Namun, Lilulu tetap memberitahu kalau dirinya tidak akan menyerang bangsa robot, yang artinya Lilulu tidak mau ikut berperang bersama Doraemon dan yang lain. Lilulu pun menawarkan dirinya untuk dikurung saja di kandang burung karena ia juga tidak mau melawan manusia. Doraemon pun setuju dan mengecilkan Lilulu untuk bisa dimasukkan ke dalam kandang burung. Di dalam markas pasukan robot, mereka menyadari kalau bumi yang mereka tepati sekarang tidak asli dan pantas saja mereka tidak menemukan manusia satupun. Pemimpin pasukan robot bersama seluruh pasukan mereka langsung pergi kembali ke danau yang merupakan gerbang keluar ke dunia nyata.
nyata. Dan setelah mereka keluar dari dunia cermin, mereka akan menemukan banyak manusia di sana. Doraemon yang sedang mengawasi pasukan robot dari layar monitor mendapatkan sinyal kalau pasukan robot sedang menuju ke danau, yang artinya rencana Doraemon mengenai dunia cermin sudah ketahuan. Mau tidak mau, mereka harus mengalahkan pasukan robot sebelum mereka keluar dari dunia cermin. Sedangkan Shizuka yang berada di kamar tiba-tiba saja mendapatkan ide yang sangat bagus, yang dimana Shizuka bersama Lilulu akan pergi ke masa lalu pada saat Profesor yang membuat pasukan robot sedang merakit kedua robot pertamanya, yaitu Amuto dan Aim, untuk meminta Profesor merubah program dari kedua robotnya agar bisa merubah masa depan dan membuat pasukan robot tidak datang ke bumi untuk menyerang manusia. Shizuka bersama Lilulu pergi keluar dari dunia cermin dan menggunakan pintu kemana saja untuk pergi ke kamar Nobita dan meminjam mesin waktu Doraemon. Setelah itu, akhirnya mereka telah tiba ke tempat pasukan robot 30.000 tahun yang lalu. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan sang Profesor yang berada di laboratorium sedang merakit Amuto dan Aim. Di sana, Shizuka langsung memberitahu kepada sang Profesor kalau di masa depan robot buatannya akan datang ke bumi untuk menyerang manusia. Profesor yang mendengar itu sangat kaget karena tidak menyangka kalau robot buatannya akan bertindak seperti itu. Profesor pun memutuskan untuk merubah program dari kedua robotnya agar tidak terjadi penyerangan terhadap manusia di masa depan dan para robot bisa membuat dunia baru yang penuh damai. Namun di saat sang Profesor sedang merubah program, ia malah terjatuh karena umurnya sebentar lagi akan habis. Lilulu pun mencoba untuk menggantikan sang Profesor dalam merubah program. Sedangkan di dalam dunia cermin, Zanda Cross bersama Doraemon, Nobita, Giant, dan Tsuneo sedang bertarung melawan pasukan robot yang sangat banyak. Tapi untungnya berkat bantuan Judo yang berada di Zanda Cross, ia berhasil mengalahkan banyak sekali pasukan robot. Sang pemimpin pasukan robot yang melihat pertarungan tersebut menyadari apabila mereka mengalahkan Judo, maka pertarungan akan dimenangkan oleh mereka karena Judo yang meng-carry tim Doraemon. Sang pemimpin pun menggunakan pesawat tempurnya untuk melawan Judo. Ternyata sang pemimpin menganggap remeh Judo. Ia pikir ia bisa mengalahkan Judo dengan pesawatnya, tapi justru terbalik. Judo menangkis serangan dari pesawat dan membanting pesawat itu. Judo memutuskan lengan pesawat untuk dijadikan tanduk yang dapat menghancurkan pesawat. Namun sang pemimpin robot berhasil kabur menggunakan teleport. Terlebih lagi, akibat dari ledakan pesawat, Zanda Cross juga mengalami kerusakan yang membuat ia tidak bisa bertarung karena tubuhnya sudah hancur sebagian. Melihat Zanda Cross yang sudah tidak bisa bertarung, pasukan robot sebentar lagi akan memenangkan pertarungan ini. Ia hanya perlu menghabisi Doraemon, Nobita, Giant, dan Tsuneo. Namun di saat mereka yang mau mengakhiri pertarungan, tiba-tiba saja satu persatu dari mereka menghilang. Ternyata di tempat Shizuka dan Lilulu telah berhasil merubah program dari robot Amuto dan Aim yang membuat masa lalu dan masa depan telah berubah, yang artinya para robot sekarang tidak akan menyerang manusia dan mereka akan terlahir kembali. Tidak hanya pasukan robot, Judo bersama Lilulu juga ikut menghilang. Judo pun memberikan kata-kata terakhir kepada Nobita dan teman-temannya kalau dirinya sangat bersyukur telah bertemu dengan mereka, dan juga mereka telah memberikan perhatian kepada Judo. Judo berharap ia bisa terlahir kembali menjadi robot yang baik. Karena itu harapan Nobita bersama teman-temannya. Lilulu juga menyampaikan hal yang sama kepada Shizuka kalau Lilulu sangat berterima kasih kepada Shizuka yang telah merawat dirinya pada saat terluka parah dan selalu baik kepada Lilulu walaupun Lilulu beberapa kali mengkhianati mereka. Setelah itu, Judo bersama Lilulu menghilang. Pada keesokan harinya, terlihat Nobita masih berada di dalam sekolah walaupun sekolah sudah berada di jam pulang. Di sana, Nobita melamun memikirkan Judo bersama Lilulu. Apakah mereka sudah terlahir kembali? Di saat itu, tiba-tiba saja Nobita melihat Lilulu bersama Judo.
Naruto terbang bersama melewati jendela di depan Nobita. Namun sepertinya mereka berdua tidak mengenali Nobita akibat masa lalu yang telah berubah. Walaupun mereka tidak mengenali Nobita, Nobita tetap merasa senang melihat Lilulu bersama Judo telah terlahir kembali. Nobita pun langsung pulang dengan gembira untuk memberitahu kepada Doraemon bersama teman-temannya. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, berakhir sudah alur cerita dari film Doraemon, Nobita, dan pasukan robot Megatopia. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!